Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Imal dan kebetulan di sini ada salah satu senior saya di sekolah ya, yaitu Ibu Latifah Tinupus. Walaupun Makasih Pak Imal. baik, walaupun kita berdua, tapi kita buat rame lah. Oke, Betul. siap. Ada apa nih? Ada yang bisa dibantu? Bu Nupus gini, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Oke. perkenalan dulu kali ya. Siapa sih ibu yang cantik ini? Dan kebetulan Bu Nupus ini kemarin baru selesai wisuda Magister S2. Selamat. Terima kasih Pak Imal, luar biasa. Pokoknya luar biasa. Ini patut dicontoh ya, bahwasanya Bu Nupus ini udah walaupun generasi kata beliau itu generasi old, tapi semangat belajarnya luar biasa. Diapresiasi Bu Nupus. Jangan terlalu berlebihan Pak Imal, nanti ngapung. Bu Nupus perkenalan dulu lah. Oke. Siap. Nama saya Latifah Tinupus, biasa dipanggil Bu Nupus. Saya guru BK, 20 tahun lebih mengajar, sudah malang melintang dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bogor kota, mungkin hampir semua kota sudah disinggahi. Dari Malang, tadi kan sebutin Malang melintang. Malang melintang kemana-mana. Jadi insya Allah untuk perbendaharaan permasalahan siswa sepertinya sudah banyak asam garam. Sekarang apa yang mau Pak Imal tanyakan? Ya baik, jadi Bu Nupus ini memang kalau dibandingkan dengan saya sangat jauh sekali pengalamannya. Tadi sudah disampaikan 20 tahun Malang melintang, dari Malang mungkin sampai ke melintang. sampai ke Bogor. Jadi luar biasa. Jadi kita sedikit gali lah. Sedikit saya akan perkenalkan bahwasanya Bu Nupus ini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bu Nupus ya. Iya, betul. Bu Nupus ini banyak pertanyaan ke saya ya, baik di di Facebook kadang tuh ya, terus secara langsung pertanyaannya itu adalah wakil bidang kesiswaan itu apakah ngurus siswa doang gitu? Apakah ayah nu diurus nusejin gitu? Soalnya kan labelnya kesiswaan. Jadi lebih ke job desk mungkin ya. Oke. Nah, gitu ya. Silakan Bu Nupus dijelaskan gimana. Oke, ini mungkin pertanyaan banyak orang mungkin di luar lembaga pendidikan akan mempertanyakan para wakil kepala sekolah itu tugasnya apa. Khusus untuk tugas bidang kesiswaan yaitu membantu kepala sekolah dalam bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan itu apa saja? Dimulai dari tahun pertama itu biasanya kesiswaan kegiatannya PPDB. Itu sudah di bagian kesiswaan. MPLS. Terus pengaturan kelas, terus pengenalan sekolah, terus pengaturan guru. Di sini lebih ke bukan jadwal ya, karena jadwal adanya di kurikulum. Iya. Jadi kalau kesiswaan lebih kepada mengkoordinir wali kelas untuk bagaimana caranya kita bersinergi, satu kata untuk mengerucut kepada pencapaian visi misi sekolah. Gitu. Ya, jadi lebih ke apapun kegiatannya yang berhubungan dengan siswa, itu pengelolaannya ada di bagian kesiswaan. Luar biasa tuh. Jadi anak Bapak Ibu yang sekolah di SMK Uliang, beliau adalah yang bagian mengkoordinirnya. Ini termasuk emaknya anak-anak. Kadang suka dijadikan curhat juga Bu ya. Betul banget. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana yang anaknya sekolah di sini, terkadang banyak siswa itu lebih enjoy kayaknya curhatnya sama Bu Nupus kayaknya dibandingkan sama wali kelas ya, benar nggak sih? Betul. Pokoknya anak-anak di SMK Negeri 1 Luwiliang atau biasa disebut Skansal, agak aneh kalau enggak kenal sama Bu Nupus. Oh iya, pasti. Agak aneh. Mungkin bisa nggak kenal ke Pak Imal. Tapi kalau ke Bu Nupus, kalau nggak kenal itu dipertanyakan dia anak sini atau bukan. Iya, betul. Ya, betul. Karena Bu Nupus ini udah mulai dari atas sampai sini ya berarti. Ya. Berapa angkatan tuh ya? Dari awal sampai akhir kayaknya. SMK Negeri 1 Luwiliang itu berdiri 2011. Nah, 2011 itu sampai 2016 kita ada di gedung bersatu dengan SMP 4 di daerah Pabangbon. 2017 itu kita punya gedung sendiri di sini dan sekarang
Angkatan ke-13. Wow, Masya Allah. Jadi semenjak sekolah ini berdiri, Bu Nupus yang lebih paham ya. Insya Allah. Makanya sebutnya emak-emak. Oh, iya, emak-emak. Pokoknya ya, pokoknya alumni dari sini dari awal sampai akhir itu pasti Insya Allah dari Bu Nupus ya. Luar biasa job desk saya. Satu lagi Bu Nupus. Oke. Ini kan sekarang dikenal dengan generasi Gen Z. Gen Z ya, dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Betul. Bu Nupus kan tadi sudah dijelaskan dari tahun 2011 ya. 2011 di 2011 sini. Ya. Apa sih perbedaan siswa Gen Z dengan siswa milenial? Kalau Gen Z itu 2003 sebelumnya, Gen Z itu kan 2013 sampai sekarang, milenial itu 2013 ke bawah. Kira-kira ada perbedaan nggak sih, Bu Nupus? Wah, ini menarik. Pertanyaannya menarik banget. Pasti. Ini juga yang ditanyakan oleh para orang tua. Betul. Dan karena saya juga sebagai orang tua, itu perbedaannya sangat-sangat terlihat. Yang pertama, Gen Z itu apa namanya, daya tahan untuk berjuang hidupnya tuh agak kurang. Daya tahannya ya. Artinya lebih manja, lebih baper, lebih sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit capek. Kalau capek pengen healing. Nah, itu. Dan kebutuhan orang lain untuk mengerti Gen Z tuh dituntut sama mereka lebih tinggi. Oh iya, pasti. Jadi Gen Z itu berpikir semua orang itu harus paham. Harus paham, iya betul. Betul. Dan ini juga salah satunya yang kalau di layanan BK tuh, di layanan kelas klasikal ya, kita sampaikan ke anak-anak kelas 12. Karena biasanya mereka itu ketika masuk di dunia kerja, kalau itu capek, kalau itu dia bilang is not my fashion, bukan dirinya yang di-upgrade, tapi dia yang keluar. Nah, itu juga memang mungkin salah satu ciri-ciri ya, dari setiap generasi mungkin. Tapi tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif. Positifnya juga ada. Seperti gimana? Sepertinya mereka misalnya lebih paham IT. Oh iya, benar. Karena mereka bukan hanya hidup dengan IT, tapi dari lahir udah dengan IT. Iya benar, lebih melek lah ya. Lebih melek, lebih cepat mencari tahu ya, hal-hal yang baru itu lebih mudah untuk mencari tahu. Tetapi ini juga ada negatifnya juga, maksudnya bukan negatif, kekurangannya. Jadi agak kontradiktif. Di satu sisi mereka cepat ingin tahu, tetapi di sisi lain keingintahuannya itu hanya di permukaan. Jadi kalau misalnya mereka cari itu hanya sebatas Wikipedia, udah selesai gitu, hanya di permukaan. Jadi kalau misalnya sekarang nih lagi ada deep learning ya, sekarang meaningfulnya nggak dapet. Kebermaknaannya kurang. Meaningfulnya kurang dapat di Gen Z. Jadi gimana caranya guru-guru yang kebanyakan di milenial, saya kolonial berarti. Saya juga berarti ya. Guru-guru yang di milenial dan di kolonial itu menyesuaikan diri. Kalau misalnya kata Pak Menteri sekarang yang baru deep learning itu memang mau dimasyarakatkan. Ya sangat bagus karena memang itu meaningfulnya sangat kurang untuk di Gen Z. Karena Gen Z itu nggak penting, dia bermakna tuh nggak penting gitu. Yang penting dia tahu aja di permukaan. Dasarnya lah ya. Permukaan saja. Dia nggak perlu harus mendalam gitu. Dan mindset itu sepertinya memang harus dimasyarakatkan. Iya, betul. Memang sih Gen Z ini bisa dibilang akselerasinya cepat juga ya, Bu Nupus ya, gitu kan. Cuma ya benar tadi sedikit agak kekurangannya itu lemah. Kekurangannya gitu, meaningfulnya yang kurang. Makanya kenapa digencarkan tuh meaningful. Luar biasa. Kalau yang milenialnya, Bu Nupus, bedanya. Tadi Gen Z ya. Milenial. Milenial itu peralihan dari generasi sebelumnya, generasi X, generasi saya. Betul. Generasi X itu sangat penurut ke orang tua, patuh. Jadi mereka bisa berkarya, mereka bisa
menjadi dirinya, tetapi proses menjadi dirinya itu porsinya sedikit. Karena lebih yang penting ada mengikuti yang nyetirnya itu loh, orang tua gitu. Itu generasi sebelumnya. Nah, generasi milenial itu peralihan. Peralihan dari generasi X yang patuh ke orang tua dengan generasi Z yang memang meledak-ledak gitu ya, pemberontakan dan sebagainya. Akhirnya generasi milenial ini kalau menurut saya nyaris tidak ada identitas. Karena kalau generasi menurut saya ini original ya, disclaimer menurut saya. Jadi kalau misalnya generasi Z itu kan secara IT ada identitasnya ada, betul. Nah, tapi kalau milenial istilahnya menghormati orang tuanya, dia masih ada tuh. Benar. Gitu. Tapi di sisi lain tekanan untuk dia merubah menuju ke gadgetnya juga ada. Betul. Nah itu kalau misalnya tidak diimbangi dengan misalnya mental health-nya lah gitu, tidak dijaga. Kalau tidak dijaga ya tingkat kesetresannya tinggi. Berarti generasi milenial ini bisa dibilang agak ngambang juga ya, peralihan kan ya. Jadi menurut saya nggak ada identitas. Iya benar, tapi benar juga, setuju sih, benar ya. Generasi milenial itu benar generasi antara mau ke X juga ya, emang ibaratnya sudah berbeda, mau ke Z juga terlalu ini juga, makanya bisa dibilang ya iya sih peralihan gitu. Jadi benar sih, nggak ada identitas juga. Makanya dia milenial itu ke generasi Z dia cepat masuk, betul. Ke generasi X juga menyesuaikan bisa gitu. Masih bisa dia menyesuaikan. Masih bisa. Jadi jaraknya agak dekat. Jadi masih bisa menyesuaikan. Nah, karena masa peralihan itu kalau menurut saya jadi hampir tidak ada tuh generasi milenial tuh identitasnya. Gitu. Menurut saya ya, itu disclaimer ya ini. Menurut saya ya, bukan menurut para ahli. Mungkin kalau menurut para ahli mungkin ada lagi mungkin. Tapi kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau generasi milenial itu secara mental health-nya terjaga dan dia bisa recovery sendiri, itu akan lancar, sukses, bagus. Tapi kalau dia tidak bisa beradaptasi di antara dua generasi itu, dia akan terus-terusan terpuruk. Bingung mau kemana, saya tidak tahu. Baik, Bu Nupus, 2 pertanyaan tadi sudah dijawab luar biasa terkait kesiswaan. Yang kedua adalah generasi, kira-kira pesan yang harus yang mau disampaikan ke orang tua lah yang punya anak, Bu Nupus, terkhususnya dari generasi Z yang saat ini lah. Mungkin mereka bingung harus gimana segala macam. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan oleh Bu Nupus selaku kesiswaan? Silakan. Pesan buat Bapak Ibu sebagai orang tua, karena saya juga orang tua. Betul, saya juga orang tua. Iya, untuk saat ini jangan sekali-kali kita meninggalkan anak kita. Kasih sentuhan, kasih ketulusan, giving touch, pesan saya jangan ditinggalkan, jangan sampai mereka menyelesaikan segala sesuatunya dengan sendiri. Kita sebagai orang tua harus hadir di situ, di proses tumbuh kembang anak kita. Wah, luar biasa Bu Nupus, terima kasih banyak. Jadi pesan yang tadi saya garis bawahi adalah Bapak Ibu harus hadir di setiap perkembang tumbuh anak. Ya Bu Nupus ya, karena itu bagian dari sebuah pendekatan juga Bu Nupus ya. Saya Bu Nupus terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ima. Semoga sukses Pak Ima. Guru milenial yang luar biasa. Iya betul. Intinya mudah-mudahan ini izin di-sharingkan ya kepada halayak yang di luar sana, mudah-mudahan bermanfaat. Karena buat saya tadi serius bermanfaat sekali ya apa yang tadi disampaikan Bu Nupus terkait Gen Z, Gen X sama milenial. Terus kemudian terkait tupoksi itu luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, betul. Terima kasih. Tahu saja. Iya.